bicara tentang digital culture ini, persoalan nggak mudahnya adalah dia itu nggak bisa di outsource, ya. Kita nggak bisa nyewa konsultan gitu ya untuk mengeksekusi atau menjalankan digital culture. Gitu. Jadi memang harus betul-betul kita bangun sendiri bersama-sama dengan tim, jadi para pimpinan gitu ya. Teman-teman yang hadir di sini mungkin berada di level-level pimpinan apapun gitu ya, atau bahkan menjadi pimpinan puncak di sebuah organisasi, maka sadarlah di awal, yang di slide awal saya ingin mengatakan satu hal, ini yang kita tidak bisa delegasikan ya. Membangun kultur di dalam organisasi itu satu-satunya tugas pimpinan kalau kita jadi pemimpin atau kemudian kita juga menjadi tim member di situ adalah tugas yang tidak bisa pernah didelegasikan. Ya. Didelegasikan, apalagi di outsource, apalagi minta konsul untuk menjalankan. Itu nggak akan mungkin kan gitu ya. Ini persoalan kenapa digital culture nggak jalan, akhirnya digital transformasinya juga asal ada aja. Asal ada itu apa? Ya biasanya belanja teknologi, beli itu, beli ini, beli cloud, cloudnya bisa yang public cloud, private cloud gitu ya. Udah semua dibeli, kemudian beli server farm gitu ya, kemudian punya big data, tapi semuanya hanya teknologinya. Nah, mereka kan harus digerakkan, dan ini yang kita butuh apa ya tadi ya, butuh navigator gitu ya. Nah, yang bisa bisa menavigasi ini adalah digital culture. Makanya biasanya ketika kita ingin melakukan digital transformation itu, kita juga perlu melakukan assessment dulu gitu ya. Kompatibel nggak kultur yang di situ, karena nanti kalau salah teknologinya itu dinavigasi gitu ya, kita udah beli mobil bagus gitu ya, tapi navigasinya nabrak-nabrak kan gitu ya, akhirnya mobil yang bagus itu nggak bisa membawa kita ini, dan ini terjadi. Saya lihat di pemerintahan, di sektor private itu kan selalu menganggarkan gitu ya. Saya yakin teman-teman pasti punya anggaran setiap tahunnya gitu, dan mungkin mahal-mahal juga yang dibeli gitu ya. Tapi akhirnya ini ibarat kendaraan, nggak ada yang menavigasi gitu. Jadi, kalau kita naik mobil itu kan selalu kita setel karena kita mau jalan yang mungkin kita belum pernah sampai ke sana gitu ya. Pokoknya ini lokasi yang baru, tapi kita yakin karena ada navigasinya, Google Map menavigasi kita kan. Nah terus kemudian apa dong digital transformation itu, siapa sih yang menavigasinya? Nah, itu kan pertanyaan besar. Gitu. Otherwise kita nanti saya punya pengalaman gini pas kita lagi diskusi gitu ya dengan para C-level di beberapa perusahaan di Indonesia cukup besar gitu ya. Saya menceritakan ini, yang kemudian beliau komentar gitu ya. Iya juga ya, kenapa saya tiba-tiba aja harus membuat super apps gitu ya. Ya saya sih benar juga, karena dulu itu saya dikejar-kejar komisaris, masa perusahaan segini nggak punya apps kan gitu ya. Akhirnya saya membuat apps kan gitu kan. Artinya ya navigasinya ya seperti itu. Kemudian akhirnya mereka membuat sesuatu kan gitu ya. Tapi akhirnya sadar juga, loh sebenarnya kita itu yang menavigasi kita siapa, dan kemudian apa ya hasil navigasinya itu kita disuruh kemana gitu, belok kiri, belok kanan, lurus aja gitu, nanti di 1 kilometer ke depan baru kita ke sana kan gitu kan. Nah itu yang menarik, nanti kita akan diskusi tentang itu.